أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah alazim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wad dhunub subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah alazim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wad dhunub subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah alazim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wad dhunub subhanallah min al-mizan wa mablagul ilmi wa muntaha ridwan wa zinata arsh subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridwan amsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridwan amsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim nastaftihu jalsa aslam islaman wa ma syai'una wa aswasallahu Allahu yudhilu niyatana fi niyatim wa alana fi amalim ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah al mahmudati khairun jawal akhirah wa ila hadratil habib sallallahu alaihi wasallam al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainati wa halaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirati wa ansha'al hub wan nabata wa qadral arzaq wal aqwata wa asaba 'alal a'malis sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizat az-zahiratil ladzi hasala min nurhi wujudul kainat amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana datnya telah mengizinkan kepada kita menemui bulan yang mulia, bertemu dengan bulan yang agung, bertemu dengan bulan yang penuh rahmah dan maghfirah sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya yang agung ini. Dan dengan syukur kepada Allah ini mudah-mudahan kita dijadikan dari golongan orang-orang min ibadiyas syakura, orang-orang yang ahli bersyukur, karena sesungguhnya sangat sedikit wa qalilum min ibadiyah syakura, sedikit yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan bacaan hamdalah tadi kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Tidak lupa kita panjatkan salawat salam kepada haribaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar supaya kita termasuk umat yang tahu diri dan tahu terima kasih kepada junjungannya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah hari pertama di bulan suci Ramadan, begitu diputuskan tadi malam oleh pemerintah Kemenag bahwa besok puasa, maka seyogianya paket Ramadan itu langsung mengikat kepada kita. Tapi sayangnya kita itu kadang hanya menyadari bahwa puasa itu dimulai besok pagi, hanya puasanya saja. Sebenarnya puasa itu paketan, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Banyak nggak penuh malam, saya lihat
karena merasa dia nunggu saja besoklah puasanya ini. Lah, ini jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu, karena puasa itu paketan. Lihat sama Pak Ustadz yang tahu dalilnya di surat Al-Baqarah 187. Bunyinya seperti apa ya Pak Ustadz? 187 ya. Itu summa atimmus syam ilal lail. Maka sempurnakanlah puasamu sampai malam harinya. Jadi paketan nih Pak, nggak bisa dipisah-pisah. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, jangan ditinggal. Ya, declare sendiri Allah Subhanahu wa taala di surat tadi Al-Baqarah ayat 187. Kalau ada orang hanya melakukan satu pihaknya saja, tarawihnya umpamanya rajin, siangnya tidak puasa, tidak sempurna. Begitupun puasanya saja, malamnya tidak sempurna juga. Tidak sempurna juga. Karena ini paketan. Puasanya bagaimana? Sah puasanya. Cuman tidak termasuk orang yang wa atimus syiyam ilal lail, tidak termasuk pada itu. Jadi sempurnakan puasa itu sampai malam, bahkan sampai sholat tarawih. Puasa siangnya, malamnya tarawih. Jadi sekali lagi bahwa tarawih itu satu paket. Dan ini kalau dilakukan semuanya dengan penuh imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min, dapat menghapuskan dosa apa saja, walau kana misla jabadil bahri, walaupun dosa sebanyak buih di lautan, kalau dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Nah, kan selama ini kita hanya tahunya orang puasa itu hanya menahan lapar haus. Kita tidak tahu pelajaran tentang sebenarnya puasa itu bukan hanya lapar dan haus saja. Nanti kan ada puasa itu ada 3 tingkatan. Di dalam kitab ini dikatakan, ayo kita kupas satu-satu, karena saya kebetulan ditunjuknya oleh kasepuhan itu untuk membahas hadis, maka sedikit-sedikit maaf kalau saya mengeluarkan hadis. Di dalam kitab Zuhratur Riyad dikatakan yuqolus shaumu salasu darajatin. Dikatakan di dalam kitab Zuhratur Riyad bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, puasanya orang umum. Yang kedua shaumul khawas, puasanya orang khusus. Yang ketiga wasaumu khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang super khusus gitu ya. Nah, puasa yang umum adalah puasa yang kebanyakan orang lakukan, yaitu hanya sebatas menahan lapar, haus, dan apalagi yang umum, jima dengan pasangannya masing-masing, dengan suami atau istri. Itu yang umum, yang umum. Apalagi nih di awal-awal ya, intinya bagi orang awam itu sangat lemah sekali puasanya. Datang nanti jam 9, yang biasa ngeteh itu jam 7 Bu, datang jam 9, coba titeni perut, coba asam lambung mulai naik, sirah nyanggeyeng, penglihatan mulai kuning berkunang-kunang ya, apalagi sampai jam 2, pala pengennya gelangsar aja udah kayak gitu ya. Lihat sunlight, kayaknya kayak marjan ini ya. Lihat sabun sunlight aja kalau sudah nyanggeyeng kepalanya itu kayak marjan, corok nyempil di pintu aja itu kayak kurma jatuh. Ya kan? Lihatku itu corok kecoa dijepit di balik pintu dia kayak kurma jatuh. Itu bapak di awal, bisnya bapak lumayan ini, yang penting puasa ya. Karena khawatir ketika kita tidak ikut berpuasa, ada satu hal yang tidak pernah kita pahami, bahwa Allah tidak berkeinginan orang itu beramal soleh. Naudzubillah min dzalik. Kan ada nih seperti dalam satu hikayat cerita, ada orang yang rajin sedekah, rajin berinfak, rajin berbagi, tapi tidak mau sholat. Itu hakikatnya Allah tidak mau ketemu dengan orang itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah nggak mau ketemu, kira-kira dapat ridho atau enggak? Kira-kira dapat ridho dari Allah enggak?
Ada orang nggak mau sholat, itu hakikatnya Allah tidak mau ketemu dengan orang itu. Begitupun kalau ada orang yang tidak mau berpuasa, hakikatnya Allah tidak mau melihat dia beramal soleh, sehingga di akhirat kelak dia akan menemukan kesengsaraan yang abadi. Ya itu, jangan biarkan, jangan dianggap enteng. Memang sholat, meninggalkan sholat itu perkara yang enteng, tapi dibalik itu semua ada tujuan yang harus kita takuti, Ingat sekali ya, supaya kita menemukan kemudahan, kelancaran di bulan Ramadan dengan baik, mendapatkan keberkahan, apalagi harapan kita semua yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan. Harusnya seyogianya kita sudah mulai menanam di bulan Rajab sampai di 10 Sya'ban kemarin. Kalau dilakukan, kita lakukan dengan baik atau penuh perhatian tentang 2 bulan sebelum Ramadan, insya Allah masuk bulan Ramadan kita akan menemukan kemudahan dalam beribadah. Ingat, orang yang melakukan amal soleh di nisfu Sya'ban itu merupakan kunci pembuka gerbang keberkahan dan ampunan di malam-malam Ramadannya. Karena tidak sedikit dari keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailul liman adraka Ramadan fala yughfarlah. Tidak sedikit ya, bahkan di sini wail itu celaka bagi orang yang Ramadannya beres tapi catatan di Kiromal Katibin atau di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak termasuk orang yang diampuni. Naudzubillahimin. Puasa, taraweh, zakat, tapi catatannya tidak ditulis sebagai orang yang diampuni dosa. Kira-kira gimana? Hah? Sedih, nelongso ya. Ini harus dipahami, gitu ya, harus dipahami. Jangan sampai hal ini terjadi. Ini siapa yang orang yang seperti itu kira-kira? Ya, bagi orang yang berpuasa awam. Ini orang puasa awam ini khawatir jatuh kepada posisi yang tadi, puasa beres tapi catatan ampunan dia termasuk. Dan yang orang kenapa saya nggak ada ini? Ternyata di dalamnya dia tidak melakukan puasa-puasa yang hakikat, yaitu puasa yang hakikat. Semisal kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anggota tubuh, mata, telinga, hidung, terus otak, hati, harus diperhatikan. Sudah tidak pantas lagi kita setua ini, maupun masih ABG, setua ini apa semuda ini? Semi tua. Yang dikatakan Syekhun Kabir itu kalau orang sudah memasuki 40 ke atas itu sudah mulai Syekhun, ini tua. Ini kalau udah 67 itu nanti tua renta nanti ya. Kalau ini semi tua ya. Tapi mukanya kayak aduh, Masya Allah ya. Jadi gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika kita puasa yang harus kita jaga ya Bu ya, bukan hanya lapar dan haus serta di bawah perut saja, bukan, tapi ada beberapa hal di sini supaya kita naik derajat kepada wasyaumul khawas, yaitu puasa yang khusus. Yang pertama, hati jaga, periksa hati kita agar tidak berbangga diri dan tidak merasa paling diri. Hati ya, hati. Dan ingat, hati kita harus dikelola. Jangan sampai kita terdikte oleh keadaan di sekitar kita. Biasa saja. Mau dihormati, monggo. Tidak dihormati, santai saja. Mau dihina, biasa. Tidak dihina, ya alhamdulillah. Gitu. Jangan terbawa. Kita akan merasa sakit hati kalau hati kita dibuka untuk sesuatu yang menyakitkan masuk ke dalamnya. Umpamanya gini, saya diomongin nih, atau dimaki-maki sama orang. Saya diam saja, masa bodoh, kasih ketawa ketiwi aja, enggak memikirkan itu. Kira-kira sakit enggak? Masa bodoh. Istilahnya bahasanya begini, anjing menggonggong kapilah berlalu. Enggak didengar sih. Kira-kira sakit enggak?
Enggak bakalan. Masalahnya tidak dimasukkan. Yang membuat sakit itu karena omongan itu disimpan di hati. Apalagi sampai bukan hati saja, jiwa ikut merana. Jadi kalau kita memasukkan omongan ke hati dan jiwa, bisa dua-duanya. Sakit hati ya sakit, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai, ya, biasakan. Sudah tua sesepuh ini, perhatikan, kita jangan sampai bermain dengan hati dan jiwa, gitu ya. Dengan perasaan ya, perasaan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu tentang tadi yang awal ya, bahwa usia kita sudah tidak muda lagi. Coba ngaca foto yang dulu dengan cermin. Cermin itu kan pantulan. Siapa yang ngaca itu hasilnya pantulan itu. Coba senyum dulu, gigi rapi, begitu ngaca, deneng udah mulai kempot, udah mulai tambah cantik seperti itu ya. Nah, harus dipahami juga tentang penyambutan Ramadan bukan hanya sebatas tadi, tapi syarat wajib pun harus kita pahami. Syarat wajib Ramadan ada yang tahu berapa? Syarat wajib Ramadan 1. Gimana? Alima bimanasikihi itu harus dikuasai. Hafal tentang ilmu Ramadan, insya Allah Ramadan akan kita raih, kita dapat. Begitupun kalau kita mau berhaji, ilmu manasik haji harus dikuasai supaya hajinya menjadi makbul dan mabrur. Gitu. Puasa juga seperti itu. Yang pertama harus agama Islam. Agama di luar Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua, apalagi baligh, anak kecil otomatis puasa ya monggo, enggak puasa ya monggo. Tapi kalau puasa yang dapat pahala orang tua banyak. Yang ketiga, mampu dalam artian kondisinya sehat jasmani dan rohani dan ada biaya untuk sebagainya, tidak sering kelaparan. Yang keempat, berakal, tidak sakit jiwa. Itu syarat sahnya puasa. Jadi kalau ada orang ngaku umat mukmin tidak mau berpuasa berarti lagi sakit, ya, karena syarat sih. Jadi otomatis kalau tidak puasa berarti dia lagi sakit. Di antara yang 4 dah, gitu. Jangan jiwanya saja bukan yang gitu. Itu karena memang syaratnya berakal aja. Catatannya di sini juga ada nih. Di kitab yang paling tipis juga ada Safin Najah ya. Jadi gitu, usahakan kita itu tahu tentang manasik atau tata cara ibadah itu sendiri supaya ibadah kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus diperhatikan bagi kita yang orang awam yang puasanya hanya sebatas nahan lapar dan haus serta zima, yang kedua pikiran. Tadi hati ya, jangan sampai terdikte oleh keadaan di luar. Yang kedua, pikiran. Pikiran penting kita perhatikan agar tidak timbul berburuk sangka kepada orang di sekitar kita. Karena khawatir puasa kita akan hancur ketika pikiran, hati kita kotor, pikiran pun berburuk sangka. Bisa jadi itu salah satu dari tuhbitu sawabas saum yang bisa menghancurkan pahala puasa seperti itu ya. Ya, pikiran, usahakan jangan kebanyakan suudon, Bu. Tangganya pakai emas agak banyak, dah paling kredit, paling nyicil gitu ya. Motornya anyar, wah, nyilih ya. Ya, jangan ya. Pokoknya berbaik sangka. Karena di dalam ayat yang lain itu memang kita dilarang untuk berburuk sangka. Karena di dalam prasangka itu inna ba'dadzanni ismun ya, wala tajassatu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ayaqulu Allah ma'ahi maitan fakarihtumu. Jangan seolah-olah kalau kita berburuk sangka atau hasud itu seperti kita memakan saudara kita yang setelah wafat dagingnya itu kayak diiris-iris dimakan. Itu orang yang sering hasud seperti itu ya. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah mata.
Kenapa kita harus perhatikan mata kita? Supaya kita tidak mudah memandang rendah kepada saudara kita yang ada di sekitar kita, yaitu terutama tetangga. Ihfad ainaika, jaga mata panjenengan sedoyo supaya tidak mudah memandang enteng. Lah bocah wingi gitu ya. Kan suka ada seperti itu. Tahu apa sampean? Nah, jangan gitu ya. Mata. Ini teknik puasa supaya kita naik kelas, jangan puasa awam saja, naik ke puasa khawas. Berikutnya uzunain, dua telinga. Ifat uzunaika, jaga dua telinga Anda supaya tidak mudah mendengar gibahan-gibahan dari teman sekitar dan fitnah-fitnah sekitar. Jaga. Karena awalnya ucapan gerentes hati itu dari ini juga. Mata sini nyangkut, ini ada kaitannya, semua ada kaitannya. Jadi jaga juga telinga ya, supaya tidak mudah mendengar sing boten. Berikutnya kaki, gunakan di dalam langkah kebaikan supaya langkah kita tidak mudah salah di dalam berjalan arah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita jaga jawarih-jawarih yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari segala anggota tubuh yang ada dalam diri kita untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lolos baru kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukminin, yaitu orang mukmin. Kalau belum lolos nih anggota tubuh yang diamanatkan kepada kita, itu belum masuk ke golongan itu. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub dikatakan wal mu'minu huwallazi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi alamatu khaufillahi ta'ala tadharu bi sab'ati asya'a. Kata Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Muqasyafatul Qulub bahwa orang mukmin itu seyogianya punya rasa takut dengan titipan yang Allah berikan berupa anggota tubuh ini. Nanti di surat Yasin ada wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh yang ngomong nanti tangan, mulut dikunci di akhirat, terkunci rapat, tidak bisa mau ngomong atau dulu betem gitu tah. Yang ngomong nanti tangan. Dulu saya suka ngambil barang orang, enggak gitu. Terus mata jenengan gimana? Dulu suka lihat WA sing boten ya gitu ya. Terus langkah kaki, oh dahulu pakai kaki yang ini, saya nonton di sini kenalan dengan ini akhirnya malah ke atas dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik umpamanya. Ini akan bersaksi, jangan dikira tidak. Nah, gimana caranya? Dari sekarang tobat, ya astagfirullah, ya Allah ampuni tangan ini yang dulu pernah begini. Ampuni ya Allah perut ini yang dulu telah terkemasukan ini. Ya Allah ampuni mata ini yang pernah melihat sing boten-boten, ya Allah. Terus mulutnya ya Allah pernah berkata-kata yang tidak. Khawatirnya ada hakul adami. Ini yang berat tuh hakul adami, Bu. Saya juga kadang, ya Allah, pedagang itu paling berat. Makanya Allah janjikan at-tujar ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin. Pedagang itu kalau pedagangnya tujar soduk nih, yang baik akan Allah kumpulkan dengan syuhada, sholihin dan sebagainya. Tapi kebajakannya la ahlifanna anna tujar al-kadab. Saya bersumpah bahwa sesungguhnya pedagang di akhir zaman adalah para pendusta. Na'udzubillah, bingung kadang saya. Sampai sekarang masih pedagang. Ini akhir zaman apa enggak nih? Akhir zaman enggak? Akhir zaman nih bingung. Na'udzubillah, saya jangan termasuk ya. Kadang gitu. Ada udah dapat uang banyak, keuntungan banyak, margin banyak, ngeluarin zakat enggak mau. Termasuk azab. Ada orang yang nyari saya kok mau dikasih ke orang eman-emannya. Nah, itu penyakit pedagang seperti itu. Kalau mau ngasih juga kadang ada, entah anaknya entah istri, jangan banyak-banyak, padahal hitungannya kan udah jelas 2,5%. Bahkan dalam satu ini rubu usuri qimati urudi tijarati 1/4/10 gitu. Nah itu hati-hati Nah, supaya kita naik kelas, perhatikan bahwa orang mukmin itu orang yang selalu takut atas perbuatan anggota tubuhnya. Diperhatikan terus, diperhatikan. Yang pertama lisannya dia khawatir
ketika lisannya itu bergerak liar, maka dia fayamna'uhu minal kidbi wal ghibah wan namimah. Ketika ada obrolan-obrolan dengan teman-teman yang mengandung unsur bohong, unsur adu-adu, unsur fitnah, unsur ghibah, langsung dia kunci dan pergi. Itu bisa nggak kayak gitu? Malah diaminkan ya? Oh enggak, wah malah gitu ya? Apa gimana? Kalau ada lagi ngerumpi, kira-kira langsung pergi apa ikut nimbrung, mengiyakan? Hah? Harusnya pergi. Hati-hati. Oleh karena itu, sekali lagi perhatikan bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan Allah Subhanahu wa taala berupa anggota tubuh kita ini. Jadi, sekali lagi, karena ini udah ini ya, cukup, jangan banyak-banyak, ini aja lupa ya, tadi coba jajal. Syarat puasa ada berapa? Oh super. Jangan banyak-banyak, nanti bosen lah ya. Jadi puasa itu bukan hanya nahan atau bukan ngilangin hawa nafsu. Kalau ngilangin nafsu mendingan nggak usah puasa. Puasa itu bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengatur, mengolah, menahan hawa nafsu supaya nafsu kita tergiring kepada nafsul mutmainnah gitu. Kalau nggak ada nafsunya, oh kasihan. Ya, jadi nahan saja Bu, ya mengelola, bukan menghilangkan. Ya kan orang lagi puasa itu kan ada rasa keinginan tuh ya. Keinginan tuh nafsu sebenarnya, cuman kita alirkan kemana. Semisal pagi-pagi lihat goreng ketan sama teh manis, enak. Tapi saya lagi puasa sadar, ini nggak boleh nih, haram nih. Ya sore baiklah gitu ya. Boleh goreng tempe, mendoan, garing, enak. Siang hari nggak boleh, sore boleh ya gitu. Terus makan bubur ayam pagi udah boleh, sore boleh. Ketika datang maghrib boleh. Istri halal ketika datang maghrib, jangan itu kemepetan habis isya. Habis isya kemepetan ya. Kalau istri baru mukadimah sudah habis keburu adannya, nanti habis isya guragas nemen panjenengan. Habis isya apa Mas? Ya. Hampir mungkin 70% lah. Saya nanya-nanya di Indonesia mungkin mana-mana itu ya. Ketika dihadapkan dengan rezeki, bayangkan dulu tuh sama yang terutama nih, karena saya pedagang sayur gitu. Ibu yang tuh Ramadan, mari puasa, mari apa-apa, mudah, mari sebenarnya kan nggak bahaya. Iya. Jadi bukan dari situnya, bukan Ramadannya itu Ibu, harganya yang nggak bisa stabil. Sebenarnya kalau harganya tetap ya tetap pada senang. Ibu-ibu senang apa betul datang Ramadan? Senang ya, wajib ya? Senang tuh. Cuman memang harga yang nggak bisa seneng. Ini harusnya bukan ke Ramadan yang disalahkan. Mas, Ramadan jadi kambing hitam. Ya. Iya, kalau memang tergantung hatinya. Kita tidak tahu hati orang itu. Kalau gondoknya dengan Ramadannya ya jelas tidak boleh ya. Tapi kalau gondoknya dengan harga-harga yang ini ya mungkin masih bisa dimaafkan ya Pak. Itu. Jadi lihat dulu, tanyain jenengan itu karena harga naiknya apa karena Ramadannya, tanya gitu. Jangan Ramadan yang disalahkan. Gara-gara Ramadan apa-apalah. Memang seperti itu posisi pasar kan begini. Bila permintaan banyak otomatis, nah itu hukum dagang kan seperti itu. Cuman kadang memang penghasilan kita yang cenderung terus menurun, barang-barang naik, ini yang berat seperti itu. Apalagi ekonomi kata Pak Haji Sugeng lagi tidak baik-baik saja, betul. Memang saya rasakan beda. Istilah perpegan hanya masa lalu sekarang. Hanya ada di pusat-pusat perbelanjaan yang punya nama. Pasar itu sudah mulai sepi, tanyain Pak Haji ya. Tidak seperti dulu. Orang itu glosir berani nyetok sekian truk dan sebagainya. Tidak ada sekarang. Ada ya jual, yang ada dijual sekarang itu. Memang ekonomi lagi melemah. Ya.
Ya, tugas kita ya seperti itulah. Ayo wis sabar bae sama Gusti Allah. Ya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan mengenai tadi masalah puasa paketan. Ketika masalah puasa paketan dengan puasa ketengan, artinya puasa sendiri. Artinya kalau paketan nggak bisa minumnya. Kalau ketengan itu artinya puasanya saja. Dan artinya puasa saja. Maka itu kan resikonya tidak begitu sempurna. Ya, gini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar ya ada puasa ketengan. Puasa tadi puasa paketan. Nah, masalah bagaimana kalau puasa ketengan? Ya. Bukan bensin saja yang diketeng. Puasa pun ada. Ya, kalau siangnya puasa, malamnya tidak sholat tarawih. Jadi puasanya puasa ketengan. Bagus, enggak apa-apa. Jadi banyak yang harus kita kupas. Begini Pak, orang yang puasa ketengan belum tentu tidak dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih yang harus jaga pikiran, jaga hati jenengan semua, jaga. Ketika kita bertemu di suatu tempat, ada orang yang lagi udut saja dengan seragamnya satpam dan sebagainya. Di depan suatu bank atau di suatu kantor yang notabene tidak ada kegiatan apa-apa di sana, memang kerjaan dia, jangan kau anggap dia lagi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya dia berjaga bertugas tengah malam di tempat kerjanya karena tuntutan kerja dia di tempat itu jauh lebih afdol daripada orang yang sholat tarawih. Apa sebabnya? Dia mengamalkan hadis pangtasiru fil ard, untuk menafkahi anak istri. Kerja untuk nafkahi anak istri, bekal ibadah wajib nopo boten? Wajib. Sholat tarawih ditinggal boten nopo haram. Boten nopo. Tarawih itu sunnah. Jaga kantor, dasar pekerjaan dia itu wajib untuk menafkahi. Jadi jangan keliru-keliru. Jangan kita anggap, dia meninggalkan tarawih. Jangan anggap amalnya kurang begitu baik. Ya kan, ada yang berangkat maghrib, giliran mau tadarus sama tarawih dia malah pergi kerja gitu. Jangan merasa kita yang paling hebat, jangan. Justru dia lagi mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pahalanya bisa jauh lebih besar. Apalagi di tempat kerjanya ada tarawih 2 kali dia dapat, wajibnya dapat, itunya udah dapat. Bersihkan pikiran seperti itu ya. Jadi puasa ketengan bisa dilihat dulu si orangnya itu ketika tidak mau melaksanakan atau mengeteng puasa tadi itu karena apa gitu, harus diperhatikan dulu. Oke. Paham nggih? Ada lagi? Sebelum saya tutup silahkan. Jangan panjang-panjang, ibu-ibu kan istirahat. Soalnya kalau di awal-awal itu membawaannya pengen selonjor ya Bu ya, ngantuk, apalagi pegang remote gitu, lihat aduh ini. Tapi tinggal dulu Bu, kalau bisa nih, gosip-gosip, kiss, apa lagi ya, acara selebritas itu di stop dulu, ya gitu, fokus. Cekap nggih? Makaten, mudah-mudahan pembukaan ini membawa wasilah kita meningkat kepada puasa yang berkualitas, yang bisa diharapkan keberkahannya serta magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngkatan nggih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, Allah
Masuk. Ayo, ayo, ayo.